Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan serta kemudahan untuk dapat bergabung kembali, berkumpul kembali di dalam kajian Duhur BI Religi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, saya Aryo Setioso dari DPLA mohon izin untuk memandu acara serial kajian Sholat Langit dan Al-Fatihah yang nanti akan dibimbing langsung oleh guru kita Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Untuk memulai kajian, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jemaah, untuk mengefisienkan waktu, maka kami persilahkan langsung pada kajian. Kami persilahkan kepada Pak Kiai, kiranya bisa mulai untuk memberikan tausiahnya. Kepada Pak Kiai dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Gubernur Bank Indonesia dan segenap para pimpinan, Bapak Ibu sekalian, marilah kita memohon kiranya Allah membukakan rahasianya, memudahkan kita memahami siapa dirinya, dan memudahkan kita untuk mendekati lebih dekat lagi kepada dirinya, dan dengan demikian insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan sampai lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mengakhiri tentang Malik Yaumiddin. Dan Yaumiddin di situ kita juga sudah pernah membahas, walaupun belum terlalu mendalam, tapi permukaan-permukaannya sudah bisa kita paham bahwa yang dimaksud hari kiamat itu ternyata bukan hari kiamat yang seperti yang selama ini kita pahami, yaitu hidupnya kembali diri kita setelah mengalami kematian, setelah ditiup sangkakala pertama dan kedua itu. Ternyata pengertian kiamat oleh para arifin, para ulama bertingkat-tingkat. Dan kalau kita memahami ini, maka kiamat itu tidak lagi kita melihatnya sebagai sesuatu yang sangat mengerikan, tapi bahkan dianggap kiamat itu sesuatu yang sangat mengesankan, sesuatu yang bahkan sesuatu yang kita rindukan. Demikianlah yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sehingga kita tidak hanya memahami satu dimensi daripada arti kiamat, tapi juga memahami dimensi-dimensi yang lain. Nah, kelanjutan hari ini ya, kita akan masuk pada ayat berikutnya yang juga dulu pernah kita singgung sedikit sebetulnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari segi struktur bahasa ini memang tidak lazim digunakan dalam bahasa Arab, tapi bisa, tidak salah. Tergantung stressing pointnya apa yang kita akan tekankan. Ini namanya mendahulukan fi'il, mendahulukan maf'ul bih. Jadi maf'ul bih muqaddam, objeknya didahulukan, baru subjeknya. Idealnya sebetulnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi ini kita balik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. You alone we worship and you alone we turn for help. Jadi dibalik. Kenapa? Nah ini kita lihat penjelasannya. Ya, susunan kalimat ayat ini mendahulukan objek dalam bahasa Arab. Tidak dikatakan la na'budu illa iyyaka atau na'budukah wala na'budu ghairuk. Itu bisa itu. Itu lebih enak sebetulnya itu. La na'budu illa iyyaka. Saya tidak menyembah selain hanya Engkau. Atau Engkaulah yang kami sembah. Ya, Engkaulah yang kami sembah dan tempat kami mohon pertolongan. Tapi redaksi spesial ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang disembah yaitu Al-Ma'bud dan sumber dari segala sesuatu lebih utama ketimbang hamba yang menyembah. Karena Allah lebih utama daripada manusia, maka dikedepankan Allah dalam awal kalimat. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah Allah yang kami sembah. Bukan aku menyembah Engkau. Jadi seolah-olah kita lebih tinggi daripada Allah kalau kita mengedepankan. Itulah Al-Quran mengajari kita tawadhu dalam berkata-kata. Ya, kalau ada orang tua kita di hadapan kita, maka sebaiknya kita dahulukan mereka, baru diri kita sendiri. Itu tawadhu. Nah, Quran mengatakan seperti itu. Ada dua kata penting di dalam ayat tersebut. Ya, ta'abbud, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Kemudian kita ambil intinya yaitu isti'anah. Pengedepanan penyebutan iyyaka na'budu dari wa iyyaka nasta'in mengisyaratkan bahwa penyebutan terhadap Allah SWT harus lebih didahulukan daripada memohon pertolongan. Ya, menyembah dulu baru meminta pertolongan. Dengan kata lain, tidak mungkin ada pertolongan atau isti'anah tanpa diawali dengan penyembahan atau ta'abbud. Penyembahan adalah perjalanan hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pertolongan atau isti'anah adalah buah daripada sebuah usaha pendakian. Jadi tidak mungkin ada respon dari langit turun ke bawah tanpa ada starting point seorang hamba mendaki ke langit. Ta'abbudlah yang melahirkan isti'anah. Nah, kemudian tidak pantas seorang mukmin mengedepankan pertolongan atau memohon pertolongan sebelum melakukan penyembahan. Jika ta'abbud dan isti'anah ini bisa dihayati, maka akan sangat membantu seseorang untuk mengenal siapa sesungguhnya dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut nanti dengan inti ma'rifah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya karena nanti pada saat pembahasan akan na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah puncak pembahasan surah Al-Fatihah. Inilah puncak segala rahasia dan makanya itu mungkin agak lebih lama nanti kita membahas iyyaka na'budu ini. Dan juga sekaligus mohon maaf mungkin karena kita akan agak-agak sedikit mengerutkan kening ya untuk memahami ini karena memang ini bukan pembahasan biasa, tapi ini sudah masuk kita ke tingkat advance sebetulnya. Jika makna ta'abbud dan isti'anah bisa dihayati, maka akan sangat membantu kita tadi itu untuk mengenali siapa Allah. Siapa diri kita, siapa Allah. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Ya, barang siapa yang mengenali dirinya, tentu dia akan pasti sudah memahami Tuhannya. Ya. Apa maksudnya? Nah, ini secara logika sebetulnya atau dalam ilmu mantik. Tidak mungkin kita bisa memahami sesuatu yang sifatnya partikular tanpa memahami
wujud universal. Ya, tidak mungkin kita memahami wujud belakangan sebelum memahami wujud mutlak yang menjadi sumbernya. Mengingatkan kita semuanya apa yang pernah kita pahami sebetulnya sudah ya, bahwa tidak mungkin kita bisa memahami buku Orange ini tanpa memahami buku. Jadi buku adalah wujud universal. Buku Orange adalah wujud partikular. Duluan mana buku Orange atau buku? Tentu duluan buku, bukan? Jadi seharusnya kita sudah harus mengenal buku sebelum mengenal buku biru, buku kuning, buku putih, buku merah, buku hitam. Kenapa? Karena buku adalah wujud universal. Buku adalah genus, sedangkan spesiesnya adalah buku merah, buku coklat, buku biru. Nanti kalau kita analogikan, Allah adalah wujud mutlak, wujud universal, wujud kelanjutannya, wujud partikularnya ialah apa yang sering disebutkan dengan makhluknya. Ya, ada pohon, ada gunung, ada langit, ada bintang, dan seterusnya. Itu wujud-wujud partikular. Sedangkan wujud universalnya itu sudah ada sebelum wujud partikular itu. Jadi sebelum adanya buku merah, buku coklat, buku putih, tentu sudah harus ada buku. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya sebagai buku biru, maka tentu sudah mengenal Tuhannya sebagai buku, gitu. Nah, ini logikanya, dasar logikanya hadis ini. Tidak dibalik. Jadi barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dengan sendirinya akan mengenal dirinya sendiri sesungguhnya. Karena kita sudah kenal buku, otomatis kita kenal buku biru dengan mudah, ya kan. Kalau kita tidak pernah mengenal buku, lantas kita mau mengenal buku biru, itu sulit. Makanya itu wujud pertama itu buku, kemudian wujud partikular lanjutannya adalah buku biru tadi. Nah, analogi ini nanti kita akan gunakan untuk membicarakan tentang Allah dan makhluknya. Tapi sebelum sampai lebih jauh, ta'abbud itu merupakan bentuk pendakian seorang hamba menuju Tuhannya dalam bentuk pengabdian atau penghambaan diri. Ada hadis Nabi kan. Salat adalah bentuk pendakian. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa mi'raj itu bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun kita memperingati mi'raj. Jangan digambarkan bahwa yang bisa mi'raj itu cuma Nabi Muhammad. Nabi siapapun punya potensi untuk mi'raj. Al-Quran pun juga menegaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di situ disebutkan bi'abdihi, bukan bi Muhammadin. Berarti yang bisa mendaki ke puncak itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi hamba. Tapi tidak katakan bi'abdi atau bi'abdi, tapi bi'abdihi. Di dalam bahasa Arab apa? Kalau dikatakan abidon, itu penyembah berhala. Tidak
penyembah Tuhan yang Maha Esa. Makanya itu di dalam surah Al-Kafirun ada ayat yang sering kita baca, ya. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ya. Kami tidak akan menjadi penyembah seperti yang apa yang kalian sembah. Baru ditutup lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, ayat ini tidak bisa dikatakan bahwa orang Nasrani atau orang Yahudi itu kafir. Karena redaksi yang digunakan itu adalah wala ana abidun, bukan wala ana abidun. Apa perbedaannya? Kalau abidun ialah orang yang menyembah berhala. Lata, Uzza, dan Manat itu 360 berhala yang berseliweran di dalam pekarangan Ka'bah pada waktu itu. Ada 3 yang paling besar. Lata, Uzza, dan Manat. Jadi patung berhala perempuan semua itu yang 3-3-nya. Nah, itu namanya penyembah berhala itu disebut bahasa Arabnya itu abidun. Kalau abidun terjemahnya sama sebagai hamba atau penyembah. Orang yang menyembah berhala tapi sudah mulai juga menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ya, sinkretik lah, musyrik. Dia sudah beriman kepada Allah tapi masih memelihara cincin, badik, pokoknya selama ada cincin permata ini ada, rezeki saya tidak pernah syarat selama ada badik ini, pokoknya berkeliaran semua roh-roh jahat dan seterusnya. Jadi seolah ada yang kuasa selain hanya Allah. Maka itu disebut dengan abidon. Selain menyembah Allah, dia juga masih mempercayai kepercayaan kuno, nenek moyang, dan sebagainya. Kalau Allah menggunakan abdon, nah itu hamba Allah, bukan hambanya berhala, roh kudus, atau roh-roh jahat yang lain. Nah, sinonimnya adalah ibadun. Jadi ibadun itu hambanya Allah Subhanahu wa taala tanpa musyrik. Sinonimnya abdun, hamba Allah. Sedangkan abidun penyembah berhala tapi menyembah Allah. Abidun hanya menyembah berhala, tidak kenal Allah. Nah, ayat yang digunakan subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi'abidihi, bukan bi'abidihi, tapi bi'abdihi. Berarti yang bisa mi'raj ke atas itu bukan abidun, bukan abidun, tapi abdun. Abdun itu adalah hamba yang sangat tulus lillahi ta'ala. Tetapi apakah semua hamba bisa mi'raj? Ada huruf ba-nya di situ kan. Al-ba'u litab'id. Itu ada artinya bi. Kenapa enggak dikatakan subhanalladzi asra abdahu? Tapi pakai bi'abdihi. Nah itu al-ba'u hunaka, al-ba di situ adalah isyarat kedekatan. Kedekatan itu nempel. Jadi hamba yang bisa mendaki ke atas ialah hamba yang nempel dengan Tuhannya. Hamba yang dekat sekali dengan Tuhannya. Itulah nanti akan mendaki ke langit. Dari mana bisa kita ketahui itu? Karena ada huruf ba. Dari mana bisa kita ketahui bahwa yang bisa mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad? Ya itu tadi. Allah mengatakan bi'abdihi, bukan bi Muhammadin. Kalau dikatakan bi Muhammadin, hanya Nabi Muhammad yang bisa mi'raj. Kita-kita ini nggak bisa. Tapi Nabi sendiri mendeklar as-salatu mi'rajil mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jamak di situ kan. Siapapun bisa naik ke atas, yang penting syaratnya tidak menyembah berhala, tidak menduakan Allah, dan dekat dengan Allah karena ada huruf banyak. Itu dia. Setelah hamba merasa tiba di puncak pendakian, ya, maka pada saat Allah itu memberikan apresiasi usaha keras atau mujahadah anak manusia ke dalam bentuk pertolongan Tuhan. Bahkan sebelum sampai ke puncak manusia, Allah sudah duluan. Bentuk isti'anah ini bermacam-macam. Yang pasti
merupakan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bisa kita ketahui? Nabi pernah bersabda, barang siapa hambaku mendekati aku satu jengkal, aku pasti akan dekati satu siku. Barang siapa yang mendekatkan diriku satu siku, aku akan mendekati satu depah. Coba. Barang siapa yang menuju ke arahku berjalan, aku akan menemukan dirinya berlari. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, jauh lebih cinta Tuhan terhadap hamba manusianya. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk frustrasi sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Barang siapa yang ragu terhadap dosa besarnya di masa lampau, sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun, Al-Ghafur, tidak maha pemaaf, Al-Afu, tidak maha penerima taubat atau tidak maha pengasih, Ar-Rahman, tidak maha penyayang, Ar-Rahim. Padahal itu berulang-ulang dilakukan Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Mana yang kita percaya? Perasaan rasa takut kita sendiri atau pernyataannya Allah dalam kitab sucinya? Tentu Allah. Jangan kita dihantui oleh perasaan kita sendiri, seolah-olah kita nggak yakin Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, yaitu manusia, maka pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk frustrasi, bahkan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak masuk surga. Orang yang sudah diampuni Tuhan pasti masuk surga kan. Nah Allah mengedepankan maha pengampun. Jadi kalau ada orang yang mau menghuni neraka itu karena memang dia cinta neraka. Ya. Luar biasa. Setelah hamba merasa tiba di puncak pendakian, maka pada saat itu Allah nanti akan memberikan apresiasi dalam bentuk isti'anah. Tapi tidak ada isti'anah tanpa ta'abud. Makanya itu tadi, iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Walaupun maknanya sama ya, tapi sebetulnya penempatan urutannya beda. Syarat adanya pertolongan atau isti'anah ialah adanya penyembahan atau ta'abbud. Ta'abbud bisa disinonimkan dengan pendakian atau tarakki. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kata-kata ta'abbud atau kata tarakki itu bermakna wahid, same meaning. Jadi isti'anah dihubungkan dengan tanazul yang turun, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada hamba. Ibnu Arabi yang lebih suka menggunakan istilah tarakki untuk upaya mendekati, untuk pendakian menuju Tuhan, dan isti'anah, istilah tanazul untuk menurun ke bawah. Jadi tidak ada yang turun tanpa ada diawali dengan kenaikan. Tarakki bagi Ibnu Arabi melejitnya seorang hamba menuju Tuhannya. Setelah sampai ke dalam batas tertentu, maka muncullah peristiwa tanazul, yaitu turunnya karunia Tuhan sebagai akibat pengabdian tulus seorang hamba kepada Tuhan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah bisa diartikan semacam munajat. Munajat itu menyatakan kerendahan diri dan menyatakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah munajat seperti ini, barulah kita nanti akan berjumpa dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jangan dibalik. Doa dulu baru munajat. Munajatlah dulu baru doa. Kalau kita berdoa secara to the point kepada Allah itu sepertinya enggak etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Allah, ya, berikanlah karir yang lebih baik, cemerlang buat aku. Ya Allah, aku sudah bosan dengan jabatan ini, aku mau tempat yang lebih baik. Bantulah aku. Ya Allah, pokoknya aku ingin terkenal. Sampai berderet-deret permohonannya kepada Allah, tapi dia tidak sadar kalau deretan permohonan kepada Allah itu semuanya didikte oleh hawa nafsu.
Kalau Allah sayang terhadap hambanya, Dia tidak akan menuruti hawa nafsu hambanya ketika berdoa. Kenapa? Kalau dituruti permintaannya yang didikte oleh hawa nafsu itu, maka kalau itu dikabulkan, itu mencelakakan dirinya, bukan menguntungkan dirinya. Saya pernah mengilustrasikan seorang anak kecil merangkak-rangkak itu kan, melihat ibunya cuci piring, di situ ada pisau mengkilap, nangis minta itu, minta pisau yang mengkilap itu, pokoknya nangis sekeras-kerasnya. Tapi ibunya tetap nyanyi sambil nyuci piring tuh. Kenapa nggak dikasih? Padahal anaknya memohon-mohon. Karena sang ibu tahu kalau ibunya memberikan pisau mengkilap yang tajam itu pasti akan dirobek perutnya, robek mulutnya, tangannya, dan seterusnya kan. Jadi santai-santai saja ibunya itu. Dia nggak pernah mengubris apapun, menangis seperti apapun. Ya, apakah ibu itu tidak cinta terhadap anaknya? Justru karena cintanya, maka pisau itu tidak diberikan kepada anaknya walaupun nangis. Apakah Allah tidak mencintai hambanya? Berkali-kali kita minta kepadanya, tapi tidak pernah dikasih. Nah, jadi ini perlu kita analogikan di situ ya, bahwa boleh jadi penerimaan doa kita itu sebetulnya berarti penolakan diri kita kepadanya. Atau sebaliknya, boleh jadi penolakan doa kita berarti penerimaan diri kita kepadanya. Ya kan? Ambil nih, siang malam kamu minta ini. Udahlah kamu jangan naik ke langit lagi. Jadi kita asyik bermain di tempurung bumi, tidak pernah naik ke langit. Padahal langit itu adalah sumber kebahagiaan. Tempurung bumi, sumber malapetaka. Jadi jangan pernah salah paham terhadap Allah. Karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk untuk hambanya. Apalagi hambanya yang sangat mencintainya. Hanya karena kita tidak tahu apa arti dibalik. Mungkin kita sebutlah penderitaan, penyakit, kekecewaan, musibah, virus corona, dan lain-lain. Hanya karena kita tidak tahu apa arti dibalik cobaan itu, maka kita seolah-olah salah paham terhadap Allah. Dasar manusia sial. Setiap hari sial, enggak pernah mujur dan beruntung. Enggak. Tidak ada itu istilah seperti itu. Allah tidak membeda-bedakan hambanya. Karena ada sifat ar-Rahmannya. Siapapun orang kafir pun dikasih. Ya nanti pembedaan terjadi yaitu ar-Rahim. Kita sudah pernah membahas apa perbedaan rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Berikut, taraki bagi Ibnu Arabi melejitnya seorang hamba menuju Tuhannya. Setelah sampai ke dalam batas tertentu, muncullah peristiwa tanazul. Turunnya karunia Tuhan sebagai akibat pengabdian tulus seorang hamba. Pengabdian yang tulus itulah nanti memancing turunnya tanazulnya isti'anah. Tapi kalau kurang-kurang tulus, sholatnya ya formalitas, sholatnya ya sekedar menunaikan kewajiban, maka itu mendaki sih mendaki, tapi itu kayak keong menuju langit. Berapa lama keong itu menempuh perjalanan menuju langit? Tapi kalau orangnya itu sholatnya sholat langit, ya, maka itu lebih cepat daripada perjalanan cahaya. Dalam tempo yang singkat bisa melewati terminal tahapan makam-makam yang bervariasi indahnya itu. Nah, inilah perlunya kita melakukan pendalaman di dalam beribadah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ibadah yang sejatinya ialah bukan amalan oriented, ya, tetapi bagaimana menciptakan kesadaran diri, bagaimana melahirkan keinsafan yang luar biasa,
di dalam diri kita, maka itulah hakikat ibadah. Jadi ibadah yang kuat tidak diukur banyaknya rakaat, ya, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, tapi tidak tercipta sebuah kesadaran di dalam dirinya. Gak ada apa ya namanya tuh, tidak ada kesadaran mendalam. Apa yang dimaksud kesadaran di sini? Kan kesadaran itu juga pernah kita bahas bertingkat-tingkat. Ya. Sadar bertingkat-tingkat, ada yang mengatakan 6 lapis. Ya, ada sadar dalam arti wika, tidur, bangun tidur, tapi belum sholat. Kamu kok belum bangun? Iya, saya sudah bangun, tapi kamu belum sholat. Akhirnya sholat, sadar tuh. Tapi lama kelamaan juga sholat. Kamu kok sholatnya begitu? Ya, sholatnya tidak khusyuk. Lama kelamaan, ya sudah mulai tafakkur dalam sholatnya kuat. Tapi masih belum puas. Kenapa? Masih ada bolong-bolongnya. Ada detik-detik tertentu tidak mengingat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ibadah yang paling sejati itu ialah benar-benar sampai kepada pusat kesadaran, puncak kesadaran bahwa dia sudah menyembah kepada Allah seakan-akan dia menyatu dengan Allah itu sendiri. Nanti kita akan bahas lagi berikutnya. Ini ada hal. Saya akan tuntaskan dulu istilah ini. Isti'anah ialah anugerah yang diturunkan Tuhan sebagai balasan daripada berbagai bentuk pengabdian kepadanya. Penempatan isti'anah setelah ta'abbud mengisyaratkan bahwa tidak ada isti'anah tanpa diawali ta'abbud. Artinya seseorang yang mengharapkan pertolongan Tuhan harus diawali terlebih dahulu dengan ta'abbud. Hanya hamba yang menemukan jalan dan konsisten menjalani jalan itu bisa mendapatkan isti'anah. Kalau orang tahu lorong-lorong rahasia menuju Tuhan seperti ini, maka baginya akan gampang menjalani kehidupan. Ya. Selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal rasa sakit. Kenapa? Segalanya dia nikmati. Jadi orang yang sudah sampai menembus ma'rifah, apapun dari Allah Subhanahu wa taala dia nikmati. Walaupun itu bukan rezeki, promosi, musibah pun juga karena itu diyakini berasal dari Allah, itu pun juga dia akan nikmati. Inilah yang disebut kualitas syakur. Kalau hanya mensyukuri nikmat Allah saja, itu syukur. Kalau bukan hanya mampu mensyukuri nikmat, tapi juga sudah bisa mensyukuri musibah, itulah disebut dengan syakur. Jadi syakur lebih tinggi daripada syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali hambaku yang sampai ke tingkat syakur, kata Allah. Yang banyak itu syukur. Mungkin kita sudah bisa disebut orang yang bersyukur, tapi belum tentu kita bisa disebut orang yang bersyakur. Dalam melaksanakan ta'abbud, manusia harus memperhatikan beberapa hal supaya nanti mendaki benar-benar. Salah satu diantaranya ialah keikhlasan. Tidak bisa disebut ta'abbud tanpa adanya keikhlasan. Jadi syarat ibadah itu adalah ketulusan, kesetiaan penuh, dan keikhlasan itu sendiri. Jadi ta'abbud tidak bisa mencapai puncak jika dipadati dengan ria, dosa, egoisme, dan lain-lain sebagainya. Maka itu kita sering kecewa. Sudah sholat tahajud, sudah macam-macam, tapi kok nggak bisa? Itu karena mungkin ada bolong ria, bolong ikhlasnya. Ada riaknya di situ. Manakala kita dipuji oleh seseorang, atau apalagi orang banyak, lantas dalam diri kita itu merasakan kepuasan terhadap pujian orang itu, maka itu pertanda cacatnya keikhlasan kita.
Kalau kita dipuji orang, apalagi orang banyak, lantas kita semakin bersedih, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Mereka itu salah alamat memuji. Mestinya yang dipuji hanya Engkau. Bukankah semua kenikmatan atau prestasi ini adalah dari Engkau semuanya ya Allah. Tidak ada artinya aku, Engkaulah semuanya. Nah, jadi ini saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan pernah melakukan amal karena mengharapkan orang lain berterima kasih terhadap dirinya. Siapa tahu kita puas pada saat orang itu berterima kasih, maka pertanda itu tidak ikhlasnya amal kita. Tanamlah seluruh kebajikannya di bumi ketidakterkenalan, manakala ingin panen di akhirat. Semua kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak akan panen apapun di akhirat. Iya. Jadi lewatilah fase-fase tertentu, seolah-olah akan dipuji pada saat berbuat baik. Mari kita belajar melewati sesuatu yang tidak perlu dalam hidup ini. Sebetulnya, mohon maaf, apakah pujian orang itu betul-betul perlu? Ya. Apakah pujian itu betul-betul kita sangat harapkan dari orang? Apakah kita mati pada saat kita tidak dipuji orang? Saya kira enggak. Kalau memang tidak ada artinya pujian itu secara signifikan, bahkan bisa menghalangi kita untuk mendaki naik ke atas, maka kita harus belajar tanpa nama. Nyumbang sebesar apapun tanpa nama. Karena kalau masih ada kartu nama, dan apalagi diumumkan, apalagi kalau kita leher kita naik, kita itu seperti membawa ember bocor ke akhirat. Nagih malaikat, ini kamu bawa ember bocor. Maksudnya ketika Anda dipuji di dunia, lehernya naik, Anda sudah mengambil pahalanya semuanya di situ. Jadi jangan memandang enteng uang recehan yang masuk di celengan, boleh jadi itu besar di mata Allah. Dan jangan bangga dengan miliaran yang diumumkan oleh panitia masjid, boleh jadi itu justru recehan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyati. Bapak-Ibu sekalian, ta'abud terkait dengan interaksi positif antara abid, ma'bud, dan ibadah. Tadi saya sudah jelaskan, abid ialah orang yang bersungguh-sungguh bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ma'bud tidak lain ialah Allah. Dan ibadah ialah tata cara yang mengatur hubungan interaktif antara manusia sebagai abid dan Tuhan sebagai al-ma'bud. Jadi ada tiga, ada hamba, ada Tuhan, ya, ada ibadah. Ibadah, abid, ma'bud. Ketentuan yang menjadi rambu-rambu antara abid dan ma'bud, itulah dengan ibadah. Disebut ibadah. Jadi sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya, itu disebut dengan ibadah. Si penyembah Tuhan itu disebut abid, dan yang disembah itu disebut ma'bud. Bagaimana cara menyembahnya? Itulah disebut dengan ibadah. Jadi kalau ingin mendaki langit, ada tiga serangkai tidak bisa terpisah, abid, ma'bud, dan ibadah. Inilah yang disebut ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, Masya Allah. Jadi lafaz iyyaka na'budu merupakan ungkapan keterpisahan antara hamba dengan Tuhan, atau al-firat atau al-farq. Sedangkan iyyaka nasta'in adalah ungkapan keakraban dan penyatuan antara hamba dan Tuhan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mendaki ke atas, ya, lafaz iyyaka na'budu itu masih ada jarak karena kita dibawa dia di atas, baru kita mau menyatu ke atas. Jadi iyyaka na'budu masih berjarak. Sedangkan iyyaka nasta'in, nah, adalah ungkapan keakraban karena yang mencari melejit ke atas, yang
dicari juga, meluncur ke bawah, maka tentu terjadi perjumpaan di situ. Jadi kalau masih ta'abbud, belum berjumpa. Kalau sudah melahirkan isti'anah, itu sudah menikmati. Itu dia. Nah, saya kira sampai di sini dulu, Bapak, Ibu. Nanti semakin dalam nanti kita akan bahas di sini ya, mungkin perlu sedikit. Mungkin pertemuan kita akan datang itu agak berat, lebih berat lagi, tapi semakin berat semakin nikmat, insya Allah. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kiai, mungkin Bapak Gubernur, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, dan juga jemaah kajian duhur yang dirahmati